Oke, selamat sore. Kedatangan TV Sub. Gejalanya garis horizontal ya. Tapi kayaknya ini mesinnya ini bukan sub. Tidak protek gitu ya. Seharusnya itu protek. Tapi ini nggak protek. Garis horizontal kayaknya ini habis ganti mesin ya. Nah, suaranya ada, cuma gambarnya nggak ada. Garis horizontal. Oke, kita coba bongkar ya. Kita pengecekan tegangannya. Ini suaranya normal ini. Itu kelihatan soket antennya ya, bukan asli itu. Kayaknya Wacom itu. Oke, kita bongkar. Oke, di sini saya jelasin dulu secara skema ya, biar teman-teman yang baru belajar biar paham, karena banyak juga yang teman-teman baru belajar gagal dalam memperbaiki kasus seperti ini ya. Di inbox saya itu banyak, di WA itu saya suruh cek VCC malah bingung VCC yang mana gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, di VCC vertikal itu ada dua versi. Ada yang tegangan tunggal itu 26 volt ya. Dan sedangkan yang versi yang kedua tegangan simetris teman-teman, tegangan simetris ya, versi yang kedua. Nah ini teman-teman harus dipahami. Contohkan di sini IC ya, contohlah IC ya, ini contoh aja. Ini input ke sini, input 26 volt ya, ini tegangan tunggal, dan ini simetris biar teman-teman paham nanti ya. Ini simetris biasanya 12 volt paling kecil ya, paling besar itu 15 volt gitu ya. Jadi patokannya di sini teman-teman harus mengerti. Untuk VCC tegangan tunggal itu outnya itu harus ya, harus minimalnya itu 12 volt. Nah di sini kan ada ya, di sini kan ada out defleksi ya, yang vertikal di depan ini, atau yang di sini juga bisa. Nah di sini ya, ini outnya ini mana ini, oh ini out dari vertikal. Jadi teman-teman tinggal dicek aja. Kalau TV normal itu atau blok vertikal itu bekerja enggaknya itu patokannya di sini. Ini harus ada keluar 12 voltan kurang lebih ya, bukan pas, kurang lebih. Kadang ada yang 17. Yang penting imbang, antara kedua ini imbang, harus imbang. Soalnya ada yang nggak imbang ya, garis datar cuma VCC-nya nggak imbang, itu belum bekerja. Nah itu ya, patokannya harus imbang 12 volt, soalnya tegangannya tunggal. Dan sedangkan simetris, nah ini simetris ya, ini outnya. Ini outnya itu kalau dicek dengan digital itu mendekati 0. Katakanlah 0 volt ya, pokoknya harus mendekati, jangan sampai 1 volt atau 2 volt. Nah ini, biasanya pengalaman saya itu masih terbaca 1, berapa volt gitu ya, ada komanya, pokoknya mendekati. Tapi kalau diukur dengan jarum analog, AVO analog ya, seperti ini analog, jarumnya itu nggak bergerak cuma sedikit paling ya. Jadi patokannya seperti ini teman-teman, patokan vertikal sudah bekerja. Nah kalau vertikal itu belum bekerja, kadang-kadang kalau yang tegangan tunggal ini outnya itu ikut sama 26 volt, sesuai pengalaman di lapangan saya itu sama 26 volt, itu vertikal belum bekerja. Sedangkan tegangan simetris kebanyakan itu nggak imbang, ada yang keluar 12 volt 12 volt banding 0 volt, itu nggak imbang. Biasanya kalau nggak imbang seperti ini gambar itu bisa pelangi, atau garis horizontal. Tapi kalau lama-kelamaan jangan dibiarin, bisa lehernya pecah ya, leher maksudnya ekor CRT bisa pecah. Nah ini ya patokannya ya teman-teman ya.
Oke, di sini saya contohkan, saya cek tegangannya. Saya pakai digital aja biar yang baru belajar biar paham ya. Biar penjelasannya detail. Oke, saya coba nyalakan, saya contohkan teman-teman ya. Kita langsung ukur untuk vertikalnya. Kita nggak perlu ukur yang lain ya, karena permasalahannya ini di bagian blok vertikal. Soalnya TV-nya sudah menyala ya, sudah start maksudnya. Kita coba nyalakan, oke sudah start ya. Kita langsung ke VCC vertikal inputnya. Nah, inputnya terbaca 29 ya. Kita langsung ke outputnya. Outputnya terbaca 18. Nah, juga terbaca 18 ya. Cuma besar ini. Kita coba cek B plusnya. Loh. 124 ya. Hampir 25 ini. Padahal Wacom itu minimalnya maksimalnya ya 115. Cuma ini kok over ya. Tegangan outputnya itu normal, imbang ya, ada, seharusnya ini sudah bekerja ya. Kita coba sentuh-sentuh sambil intip layarnya seperti ini ya, jangan takut kesetrum soalnya ini tegangan kecil ya. Kita coba sentuh-sentuh. Nggak ada reaksi, coba perhatikan. Saya sentuh-sentuh ya. Nah, nggak ada reaksi. Kalau nggak ada reaksi seperti ini, vertikalnya belum kerja teman-teman. Nah, kemungkinan banyak ini vertikalnya bisa juga short atau mati ya, atau rusak. Bisa juga diakibatkan elko. Nah, kasus seperti ini kalau outnya itu imbang meskipun over, itu biasanya vertikalnya bekerja ya, cuma mungkin ada komponen pendukungnya yang rusak. Ciri-ciri vertikal itu rusak biasanya itu tegangannya itu nggak keluar ya, yang on maksudnya ya, yang on nggak keluar atau keluarnya itu nggak imbang, sedangkan ini imbang. Yang kiri 18 volt, yang kanan 18 volt. Cuma over ya, karena vertikalnya juga over dan B plusnya juga over. Bukan over ini ya, soalnya ini settingan. Soalnya ini CRT 21 sub. Jadi mungkin ini sepertinya gambarnya menyempit dan B plusnya diperbesar. Sepertinya ya, karena di sini sudah ada tambahan. Ini tambahan melebar gambar ya ini ya. Jadi saya fokus ke vertikal, bukan ke fokus tegangan W plus ya, yang 125. Karena ini sudah settingan dari tuser sebelumnya. Gak perlu kita opok-opok tegangan, kita fokus ke blok vertikal aja ya. Jadi teman-teman, ciri-ciri vertikal itu rusak bukan seperti ini ya. Ciri-ciri rusak itu outnya itu nggak keluar, sedangkan VCC-nya masuk. Atau VCC-nya itu pincang ya, pincang atau bisa dimaksud nggak imbang. Dan cara yang kedua, teman-teman bisa memakai avometer kalau masih ragu ya. Kalau mengukurnya ya seperti ini, ground di tuner dan ground di tuner ya, probe hitam di tuner ya, tuner ground, dan probe merah di vertikal kalau vertikal dioda pump up. Kalau terbaca short nanti berarti positif, vertikalnya short ya. Kita coba, kita buktiin. Jadi sesuai pengalaman di lapangan ya, kita coba ke dioda pump up atau dioda yang kedua ya, VCC kedua. Nah ini terbaca 2 kilo. Oke, turun lagi terbaca 4 kilo. Turun lagi ya, terbaca 5 kilo. Turun lagi 6 kilo, berarti enggak short. Kita coba dioda yang pertama.
Nah, juga sama terbaca 4 kilo. Kalau short itu terbaca 0 kilo. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga paham teman-teman antara vertikal rusak enggaknya ya. Teman-teman harus paham. Ini pecah barusan jatuh ini. Pecah ya. Oke, langkah selanjutnya kita cek untuk komponen pendukungnya. Soalnya di sini saya nggak yakin kalau vertikalnya itu short atau rusak, karena VCC outnya itu imbang. Oke, kita coba cek elko-elko yang dari bawah ini apakah kering ya. Setting dulu ke angka 100 atau 1000 buat teman-teman yang baru beli dari saya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, kita cek dari ini elko pendukung ini ya. Ini masih normal, terbaca 1 mikro. Oke, normal ya. Ini 4,7 masih normal, mau ke kanan, mau mentok ke angka 47. Kita pindah VCC vertikal, elko-nya ya. Di sini juga masih normal. Kita cek untuk elko outnya, out vertikal. Oke, masih normal, masih jarumnya bergerak. Kita lanjut VCC pendukung yang lain. Elko-nya masih normal. Elko B plus ini nggak ngaruh ya, cuma saya cek aja. Elko B plus di sini masih normal. Oh, ini ada elko lagi nih. Nah, ini ya, ini nggak bergerak ini. Jarum ESR-nya tidak bergerak. Nah, jadi teman-teman kalau punya ESR seperti ini bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan ya. Sudah ketemu, jarumnya nggak bergerak. Nah, ini nggak bergerak teman-teman ya. Ini jalurnya dioda pump up, elko pump up. Saya manasin solderan dulu. Elko pump up di sini. Oh, ini elko yang warna hitam ini ya, yang kecil ini. Nilainya berapa ini, kok bisa kering ya? Padahal nggak kembung ini teman-teman. Nggak itu ya, nggak kelihatan ya. Soalnya nyelempit ini. Kita lepas saja ya. Ini nggak bergerak. Jadi teman-teman kalau punya ESR itu enak, bisa mempercepat ya. Mempercepat pekerjaan dan mempermudah. Jarumnya agak bergerak. Kalau disatukan bergerak. Nah, bergerak ya. Ini silau ini. Oke. Buat teman-teman yang mau memesannya langsung ke WA atau ke Shopee atau Tokopedia. Kalau Lazada saya nggak punya teman-teman, awas jangan ngambil dari Lazada. Saya nggak mau tanggung jawab. Kalau ada kerusakan saya nggak mau bantu ya, soalnya bukan dari saya. Oke, kita lepas. Nomor WA saya ada di layar HP. Toko saya di Tokopedia dan Shopee itu namanya Aan ESR ya. Teman-teman bisa langsung order. Masih belum panas solderannya, baru menyalakan ya. Ini kecil ini. Nah, ini kita tekan seperti ini biar jatuh. Kita pakai bantuan alat, soalnya ribet dengan pendingin ini, besar pendingin ini. Nah, ini ya, ini ukurannya berapa ini? 35 volt 100 mikro. Nah. Oke, kita ukur ulang. Takutnya menipu. Tapi kalau pakai SL seperti ini, rakitan saya nggak bakalan ketipu ya. Nggak bakalan ketipu. Nah, nggak bergerak.
Coba satukan probe. Cus, nah bergerak. Nah ini nggak bergerak. Oke, saya cari penggantinya. 35 volt 100 mikro. Oh ada ya, sama persis, masih baru elko nya 35 volt 100 mikro. Kita bandingkan kalau elko normal seperti apa. Nah terbatas 100 mikro. Nah ini ya. Oke, kita langsung tancap. Oke, jadi teman-teman yang sudah pesan dari saya itu testimoninya itu banyak banget ya. Banyak yang sudah berhasil, banyak yang bilang balik modal. Cukup sekali servis sudah balik modal karena SR ini murah meriah. Daripada yang digital ya. Kalau digital itu kalau harganya murah itu nggak bisa langsung ke mesin. Kalau seperti ini itu nggak bisa langsung ke mesin ya. Bisanya itu yang harga 1 jutaan, di atas 1 juta. Saya sudah posting di Facebook ya. Dan ada lagi alat saya yang nggak pernah dipakai ya, saya ambil. Nah ini ya. Nah ini pertama kali beli 350. Pertama kali saya buka servis masih baru-baru ya, nggak pernah saya pakai soalnya nggak bisa langsung ke mesin. Nah ini ya 350. Nama tokonya nggak saya sebutin, nanti takut malu ya. Barangkali ada yang minat, ini masih normal ya, nggak pernah dipakai ini. Barangkali minat saya jual. Oke, sudah saya tancap, tinggal kita nyalakan. Kita nyalakan sambil ukur tegangannya. Sudah nyala, kita cek VCC-nya 125 ya backflashnya. Untuk vertikalnya sama 29. Kita coba outnya sama ya 18. Kita intip layarnya. Ternyata zong, masih garis vertikal. Oke, masih garis vertikal ya. Jadi teman-teman, kasus seperti ini biasanya kalau elko pendukungnya kering, itu di video-video saya sudah saya sebutin ya. Kenapa vertikal itu sering banget rusak atau mudah panas? Karena elko pendukungnya kering, terutama di pump up seperti ini. Itu kebanyakan IC-nya cepat rusak ya kalau elko pendukung ini mati. Di video-video saya sebelumnya ada ya, di TV LG dan Cina dan lain-lain. Mungkin yang sudah lama mengikuti channel saya sudah ada ya, kenapa IC vertikal itu mudah panas dan mudah rusak. Kita coba ganti vertikal di sini karena penggantian elko ini masih nihil ya. Oke, ternyata benar ya. Ternyata benar kata saya kalau ini itu kering bermasalah. Elko ini ya bisa menyebabkan vertikal rusak cepat panas. Ini akhirnya kepanasan dan pecah. Tapi tadi ya kok normal imbang gitu outnya ya. Kayaknya ini setengah normal tadi ya pas nyala itu ya. Nah ini pecah ini.
Jadi buat teman-teman kalau lagi perbaikan dimohon untuk cek ini ya, pendukung vertikal ini. Kalau ini mudah kering atau mati itu nggak awet di IC ya. Oke, kita langsung ganti aja. Penggantinya saya memakai model lawas ya, STV, karena ini bukan slim. Jadi pakai STV aja kuat. Oke, kita percepat waktu. Oke, di sini sudah saya ganti vertikal, saya coba nyalakan ya. Apakah langsung normal? Kita langsung cek untuk VCC-nya outnya ya. Kita coba input dulu. Inputnya di sini terbaca 29. VCC-nya loh besar ya. Kalau VCC besar seperti ini hampir sama dengan inputnya, berarti vertikalnya itu rusak, nggak bekerja ya. Sudah saya jelaskan tadi. Ternyata masih garis. Dan seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau outnya itu sama seperti input, itu vertikalnya itu rusak. Ternyata vertikal yang sudah saya ganti ini rusak ya, soalnya cabutan. Belinya itu cabutan saya, merek STV. Saya ganti lagi, saya percepat ya. Nah ini saya percepat, saya ganti. Oke, saya ganti STV lagi. Stoknya ada STV 9302 ya. Oke, kita percepat waktu. Oke, di sini melakukan pergantian yang kedua ya. Kedua IC vertikal sudah saya ganti. Tadi pergantian pertama itu tidak tidak cocok ya, atau rusak juga. Bukan tidak cocok, cuma rusak juga ya. Kita coba langsung nyalakan dan kita langsung ukur outnya, out vertikal, karena permasalahan di sini ada di vertikal. Nah, terbaca 17,69. Kita cek yang satunya. Yang satunya juga sama 17,71, hampir imbang ya. Tapi tadi yang IC ini terbaca 18, itu normal, cuma garis ya. Terbaca 18 volt, imbang. Cuma di sini selisih sedikit. 17,82, yang satunya 17,85. Selisih sedikit ya dari yang pecah ini. Tadi yang pecah ini 18 volt. Nah, kita coba intip layarnya ya. Jadi kalau tegangannya sudah seperti ini, kebanyakan sudah bekerja untuk blok vertikalnya. Kita intip. Nah, ini teman-teman ya, sudah kebuka untuk layarnya. Kita kasih anten probe. Nah, sudah keluar gambar ya. Oke, kita matiin dulu. Jadi yang sudah saya jelaskan di sini tadi, intinya kalau tegangannya itu seperti ini, outnya sama seperti inputnya. Yang ini tadi ya, yang pergantian pertama itu sama, hampir sama dengan inputnya. Jadi vertikal sudah rusak. Nah, sedangkan kalau semestis seperti ini. Oke, semoga paham ya buat pemula. Selamat sore. Dan untuk yang ada solderan, kita solder ulang ya, biar awet TV-nya. Kita jaga nama ya. Oke, selamat sore.